Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa subhanaka ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini berkenan Allah Ta'ala mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan majelis ini adalah satu di antara majelis yang diberkahi oleh Allah, di mana niat baik kita untuk meraih ilmu mudah-mudahan menjadi asbab wasilah Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada kita, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang kelak nanti selesai dari pengajian yang pulang ke rumahnya masing-masing melainkan seluruh dosanya mudah-mudahan telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, tentunya dalam rangka mempelajari, memahami, mengamalkan dan syiarkan sunnah dari ajaran Rasulnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan tafsir tadabbur dari surat Al-Qalam yang di pertemuan sebelumnya dari ayat 34 sampai 41 Allah mengingatkan kepada kita semua terkait bahwasanya surga itu hanya diberikan untuk orang-orang yang bertakwa saja, dan Allah Ta'ala tidak akan mungkin menyamaratakan antara orang mukmin yang senantiasa beramal dengan orang muslim yang senantiasa terjerembab dalam dosa dan maksiat. Pasti akan beda ketentuannya dan balasannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga sudah selayaknya kita ini Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Iqtadim khamsan qabla khamsin." Kata Rasulullah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Ulangi dari awal dulu. Muda sebelum tua. Terus sehat sebelum sakit. Muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, satu lagi hidup sebelum mati. Itu secara umum apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di sini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya selama kita belum sakaratul maut dan selama matahari belum terbit dari ufuk barat, selama itu pula lah kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah itu senantiasa Allah. Wabi'idillah ikhwatayafullah, di ayat yang akan kita kaji hari ini, di ayat 42 dan seterusnya mengingatkan kepada kita bagaimana nanti di hari kiamat banyak orang yang berharap dan ingin untuk menunaikan sholat meskipun hanya sekedar sujud saja. Tapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan, karena ketika hari kiamat sudah terjadi, bukan lagi beramal yang harus kita lakukan. Tidak ada lagi yang namanya beban untuk beribadah kepada Allah setelah hari kiamat terjadi. Karena yang ada adalah hari pembalasan, hari penghisaban, di mana seluruh amalan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Sehingga singkatnya, Allah Azza wa Jalla berfirman dari mulai ayat yang 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yauma yukshafu an saqin,
pada hari itu akan dibukakan atau akan disingkapkanlah betis pada hari itu. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan banyak orang yang ingin menunaikan sujud tetapi mereka sama sekali tidak bisa untuk bersujud. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Terlihat aura kehinaan dari wajah-wajah mereka. Terlihat aura rasa malu yang tiada tara dalam diri orang-orang yang senantiasa melakukan pengingkaran kepada Allah selama hidupnya. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal dulunya ketika mereka masih sehat walafiat, dia suruh sujud pun malah tidak mau. Nah, di ayat ini mari kita cermati ayat kata per kata apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Yang pertama, Allah menegaskan, yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu akan dibukakan atau disingkapkanlah betis. Betis siapa yang dimaksud? Nah, ini saya nggak akan menafsirkan dengan pemahaman saya sendiri, tapi saya akan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan insyaallah ini sahih. Dalam Sahih Bukhari, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengutip apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, yakshifu rabbuna an saqihi. Pada hari itu Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'min. Dan ketika melihat betis Tuhannya, maka setiap orang yang beriman, baik laki-laki ataupun yang perempuan, yang kemudian akan sujud. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Dan yang tersisa itu adalah orang-orang yang selama hidup di dunianya mereka sholat atau sujud itu hanya karena sekedar ria, ingin dipuji oleh orang, atau sekedar sum'ah, hanya karena kesombongan saja, ingin dipuji oleh orang, ingin terkenal popularitasnya. Maka pada hari itu fayadhabu liyasjuda fayauda dhalluhu tabaqan wahidah. Maka pada hari itu ada orang yang selama hidupnya dia sholatnya itu karena ria, maka pada saat mereka melihat betisnya Allah Azza wa Jalla, mereka pun hendak sujud layaknya orang yang beriman yang lain. Tetapi setiap kali mereka mau sujud, punggungnya itu kemudian Allah kembalikan lagi, sehingga mereka sama sekali tidak bisa sujud. Nah, dari sini timbul pertanyaan, dan ini yang berhubungan dengan kajian akidah. Apakah Allah Azza wa Jalla itu memiliki wujud atau tidak? Seperti di sini umpamanya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menegaskan, yakshifu rabbuna an saqihi, bahwasanya nanti di hari kiamat Tuhan kita itu Allah Azza wa Jalla akan membukakan betisnya. Dan kalimat-kalimat seperti ini yang Allah di Al-Quran itu bukan cuma satu. Contoh umpamanya kalau di surat Ar-Rahman ada kalimat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan kekal abadi pada hari itu adalah wajahnya Allah Ta'ala yang maha mulia. Atau dalam riwayat yang lain Allah Azza wa Jalla pun menegaskan, ketika orang-orang Yahudi menyatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan orang-orang Yahudi menyangka dan mengatakan bahwasanya tangan Allah itu sudah terikat, nggak mau berbagi rezeki dengan hamba-hambanya. Ataupun kalau kita mengambil hadis yang lain, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwasanya di sepertiga malam itu Allah akan turun ke muka bumi ini. Nah, ayat-ayat yang Allah cantumkan tadi ataupun hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini menjadi salah satu topik yang tanda kutip di mana para ulama dalam hal ini memperdebatkannya. Sehingga muncullah yang namanya ikhtilaf itu enggak mesti dalam urusan fikih ibadah saja. Dalam urusan fikih akidah atau fikih tauhid pun muncul pandangan-pandangan di kalangan para ulama. Dari mulai umpamanya kalangan ulama salaf. Ya, saya katakan ulama salaf di sini karena secara umum ulama 4 mazhab punya pandangan secara umum bahwasannya Allah Ta'ala itu ikhwanullah memiliki wujud Allah Ta'ala itu. Tapi bukan berarti kemudian wujud Allah hendak disamakan dengan wujud manusia atau makhluk ciptaannya.
Maka ketika Allah mengatakan innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kalau mendengar dan melihat berarti secara tidak langsung menegaskan kalau Allah itu punya pendengaran, dan kalau kemudian Allah maha melihat mengisyaratkan Allah itu punya mata untuk melihat. Tapi bukan berarti kemudian ketika Allah menegaskan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, bukan bermaksud kemudian pendengaran dan penglihatan Allah hendak disamakan dengan pendengaran dan penglihatan kita. Saya ambil contoh umpamanya. Contohnya itu yang sama-sama mata aja. Contoh ya. Mata manusia dengan mata lalat. Sama-sama mata kan? Ya, sama-sama mata. Saya katakan kenapa kemudian dicontohkan dengan mata lalat? Karena kornea mata lalat itu sangat banyak di setiap matanya itu. Tapi tetap dinamakan mata. Kenapa dinamakan mata? Karena dijadikan alat untuk melihat. Atau contoh yang lain umpamanya kaki. Manusia punya kaki, binatang punya kaki. Ya, sapi punya kaki, gajah punya kaki, dan seterusnya. Maka ketika kita menamakan ini adalah kaki dan binatang juga punya kaki, bukan berarti kemudian kaki kita hendak disamakan dengan kaki binatang. Maka ya kita serahkan saja kepada Allah. Makanya dulu Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang istiwa itu apa sih? Istiwa itu kan kalau secara harfiah artinya nyender. Secara harfiah apa kata Imam Malik? Beliau mengatakan gini, al-istiwa maklum. Yang namanya nyender itu setiap orang memahaminya. Tapi wal kaifu majhul. Tapi kalau Anda ingin bertanya seperti apa nyendernya Allah, wallahu a'lam. Wal imanu bihi wajib. Tetapi mengimani kalau Allah itu nyender itu wajib karena Allah yang menegaskannya. Di surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah itu bersemayam ya di arasnya. Maka kata Imam Malik, nyender itu diketahui, dipahami, tergambar, gitu ya. Tapi kalau Anda nanya bagaimana nyendernya Allah, wallahu a'lam. Cuma mengimaninya adalah wajib, wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya itu bisa mengarah kepada pemahaman yang menyimpang alias bid'ah. Maka ini kelompok yang pertama, Allah. Sehingga secara umum kalau Allah Azza wa Jalla dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari menegaskan kalau Allah itu nanti di yaumil qiyamah akan menyingkapkan betisnya, ya udah kita cukup mengimaninya saja. Urusan betisnya Allah seperti apa, wallahu a'lam, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya dengan zatnya sendiri. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ada namanya kelompok, kalau mungkin di masyarakat kita istilahnya Asy'ariyah. Ya, Imam Asy'ariyah itu memiliki sebuah pemahaman yang secara umum mereka mengimani ayat-ayat seperti ini, tetapi mereka kemudian menafsirkannya. Karena kalau ditafsirkan alasannya nanti pemahaman seperti ini akan mengarah kepada pemahaman mujassimah. Mujassimah itu artinya Allah itu memiliki jasad. Dan kalau Allah memiliki jasad berarti Allah itu terikat dengan ruang dan waktu. Maka salah satu penggagas di masanya itu adalah seorang ulama yang dulunya memang punya jasad, namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena ketika muncul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu dulu sebelumnya muncul gerakan pemahaman yang mendalami ilmu kalam atau filsafat. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu di masanya biidznillah mampu meluruskan filsafat Yunani yang anti Tuhan menjadi bahasanya jadi apa ya? Jadi bisa dikonter dengan dalil dan hujah yang kuat. Tetapi kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini punya pemahaman bahwasannya
ayat-ayat atau dalil-dalil yang menegaskan kalau umpamanya Allah itu punya wujud, entah itu punya kaki, entah itu punya betis dan seterusnya, maka dalam pandangan Imam Abdul Hasan, pemahaman seperti ini malah justru mengarah kepada pemahaman seolah-olah Allah itu memang memiliki wujud layaknya kita seperti manusia. Sehingga ada ungkapan gini, kalau di sepertiga malam Allah turun ke muka bumi, umpamanya turunnya ke Anaba, berarti di Masjid Al-Mukhtar nggak ada Allah umpamanya. Itu pemahaman Asy'ariyah. Karena kalau Allah berwujud, maka Allah terikat dengan waktu dan tempat. Ya. Nah, oleh sebab itu, Allah, sebenarnya pemahaman-pemahaman seperti ini maksudnya baik. Tadinya tidak mau menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Tetapi ketika menolak adanya pandangan kalau Allah itu sami'un, punya pendengaran, basirun, punya penglihatan. Kalau Allah Ta'ala kemudian tidak, bahasanya tidak memiliki penglihatan, tidak memiliki pendengaran, lalu kemudian ayat-ayat yang menegaskan kalau Allah punya betis, Allah punya kaki itu kemudian dihilangkan, pertanyaannya kemudian Allah itu kemudian seperti apa cara kita memahaminya? Nah, oleh karenanya dulu kan Rasulullah dalam hadis yang sederhana saja, Rasulullah kan pernah nanya kepada anak kecil, Allah itu ada di mana? Dan pertanyaannya kayak gitu. Si anak itu kemudian mengatakan Allah itu ada di atas langit. Maka ketika si anak kecil tadi mengatakan Allah ada di atas langit, Rasulullah SAW tidak menyalahkannya. Ya. Bahkan secara umum setiap kita pun secara umum ya, kalau kita terkena musibah atau punya hajat, pasti kita doanya mengangkat ke atas langit. Memang fitrah manusia seperti itu. Nah, oleh karenanya ambil contoh yang dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala mengutip apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Di mana dalam hadis qudsi tersebut Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, qasamtu sholata baini wa baina abdi, kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala itu membagi sholat itu kepada dua jenis. Setengahnya untuk aku, jadi maksudnya isinya adalah pujian untuk aku, kata Allah, dan setengahnya lagi adalah isinya permohonan doa dari hamba-hambaku kepada aku. Maka kata Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman, kalau ada di antara kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka setiap kalimat hamdalah ini diucapkan, Allah Ta'ala langsung akan memberikan jawaban, Hamadani Rabbi, hambaku telah memuji aku. Lalu kemudian kalau kita melanjutkan dengan membaca ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Ta'ala akan memberikan jawaban, Asna alayya abdi, hambaku telah memuji aku. Dan apabila kemudian kita mengatakan Maliki Yaumiddin, maka Allah akan menjawab lagi, Majjadani Rabbi, hambaku telah mengagungkan aku. Jadi 3 ayat ini isinya adalah memuji Allah. Ayat-ayat selanjutnya isinya permintaan, ya karena nasta'in. Nah, maksudnya gini, ini kebayang nih, kalau seandainya ada sebagian kelompok yang hendak menyamakan antara Allah dengan makhluknya, bahkan kemudian menolak, enggak kok Allah itu enggak berwujud umpamanya, dengan alasan kalau Allah berwujud berarti Allah itu terikat dengan waktu dan tempat. Saya ambil contoh gini, umpamanya tadi ketika kita sedang sholat, baca Al-Fatihah, setiap kita ngucapin Alhamdulillahirrahmanirrahim, terus Allah jawab lagi, lalu kemudian kita baca lagi Maliki Yaumiddin, Allah jawab lagi, kita baca lagi Maliki Yaumiddin, Allah jawab lagi. Ini tadi yang sholat di sini berapa orang? Jadi kalau yang baru di Masjid Anaba di sini aja umpamanya 20 orang, terus ngucapin Alhamdulillahirabbil alamin, kalau dipikirkan secara akal kita, bagaimana cara Allah ngejawab kalimat hamdalah kita semua satu persatu?
Jadi kan setiap kali kita ngucapin Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, oh hambaku telah memuji aku. Jadi kalau satu persatu nih dijawab satu-satu oleh Allah Azza wa Jalla, ya akal kita nggak akan masuk. Apalagi kalau sholat Jumat umpamanya, yang jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, oleh karenanya kewajiban kita ya cukup mengimaninya saja. Kalau Allah menegaskan kalau Allah itu punya penglihatan dan punya pendengaran, udah selesai. Ya. Sehingga di surat Asy-Syura itu ada kalimat gini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak mirip dengan siapapun, tetapi Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Secara umum seperti itu. Maka kita semua nih punya pendengaran, punya penglihatan. Sebagaimana Allah juga punya penglihatan dan pendengaran, tetapi bukan berarti pendengaran dan penglihatan Allah hendak disamakan dengan alat indrawi kita. Seperti itu secara umum. Nah, sehingga singkatnya ikhwatallah, kita kembali ke pembahasan kita. Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwasanya nanti di hari kiamat yukshafu an saqin, akan dibukakan betisnya. Maka pada saat itulah yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Banyak orang yang mau sujud tetapi nggak bisa. Sebagaimana tadi disebutkan di ayat yang selanjutnya. Kata Allah, "Qul kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun." Giliran dulu masih hidup, masih sehat walafiat, disuruh sujud nggak mau. Nah sekarang ketika sudah hari kiamat, penghisaban sudah di depan mata, baru pengen sujud. Maka kata Allah, fala yastati'un, kamu sama sekali tidak akan bisa. Makanya kadang kita melihat hari ini, sebagian orang itu yang malam-malam kuat berolahraga. Ada yang jogging, gitu. Nggak tahu udah sehat nggak tuh kalau olahraga malam-malam. Ya, ada yang lari gitu ya. Atau mungkin ada sebagian saudara kita ada yang main futsal, ada yang badminton dan seterusnya. Ala kulli hal secara umum itu kan permainan-permainan yang sifatnya mubah. Tapi maksudnya kalau untuk seperti itu saja kita mampu, kenapa untuk sholat isya berjamaah nggak mampu? Kenapa untuk bangun sholat subuh nggak mampu? Karena kadang juga ditemukan kita berangkat ke masjid sholat subuh untuk berjamaah, ada sekelompok orang yang justru lagi asik-asiknya berolahraga lari-lari pagi. Nah, ini sebuah hal yang sangat disayangkan. Nah, oleh sebab itu, ikhwatullah, di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-44, Allah menyebutkan ada yang namanya istidraj. Apa itu istidraj? Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengutip apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan gini, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda dunya 'ala ma'asihi ma yajib fa inna ma huwa istidraj." Kalau Anda melihat ada orang yang ahli maksiat, dosa dia lakukan, kewajiban dia tinggalkan, tapi rezekinya lancar terus, usahanya gol terus, maka kata Rasulullah, innama huwa istidraj. Itulah yang dimaksud dengan istidraj itu. Maka Allah menegaskan di ayat yang ke-44 itu, kata Allah, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Udah biarkan saja mereka-mereka yang mendustakan adanya hari kiamat ini. Karena kenapa kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan ya, tadi yang namanya istidraj itu. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak pernah mungkin dia duga-duga. Sehingga sebagian orang ada yang mengatakan atau mungkin menghubung-hubungkan, rezeki saya lancar meskipun saya nggak sholat. Jadi kadang dihubung-hubungkan seolah-olah kalau sholat itu harus dihubung-hubungkan dengan rezeki yang lancar. Padahal sejatinya kalau seandainya dunia ini memiliki harga di hadapan Allah, niscaya mungkin orang kaya itu hanya orang yang ahli ibadah doang. Tapi ternyata karena di dunia ini dalam pandangan Allah nikmat dunia ini tidak berharga,
maka orang kafir sekalipun mendapatkan jatah rezeki yang banyak. Bahkan mungkin bisa jadi orang kafir kekayaannya jauh lebih banyak daripada hamba Allah yang beriman. Nah, oleh karenanya di surat Al-Anfal ada kalimat gini kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'atsahum fasabbatahum wa qila kunu ma'al qaidin. Jadi kata Allah, kalau seandainya mereka mau keluar dari rumahnya untuk ikut dalam agenda kebaikan, la'addu lahu 'uddatan, niscaya mereka akan menyiapkan segala sesuatunya. Walakin karihallahu bi'atsahum, tapi Allah tidak menyukai kehadiran orang-orang seperti itu. Fasabbatahum, akhirnya hati mereka dikunci mati, malas untuk ikut dalam setiap agenda-agenda kebaikan. Wa qila qudu ma'al qa'idin, dan akhirnya mereka lebih memilih duduk nyantai-nyantai di dalam rumahnya. Ya, jadi berdasarkan ayat ini, Allah, para ulama mengatakan bahwasanya hati-hatilah setiap kita. Kalau seandainya saya dan kita semua ini bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan, sementara yang lain berlomba-lomba dalam kebaikan, dan di sisi yang lain tidak ada penyesalan dalam diri kita, jangan-jangan na'udzubillah, orang seperti ini termasuk orang yang tidak diharapkan kehadirannya di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang soleh. Nah, inilah yang kita khawatirkan di saat rezeki dunia Allah terus kasih, kesibukannya nggak henti-henti, sementara di saat yang sama kewajiban kepada Allah selalu kita nomor 2, bahkan mungkin kita lalai. Baik. Oleh sebab itu Allah menegaskan, wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah, kami ini hanya sekedar menangguhkan saja. Ya. Jadi makanya dalam perjalanan umatnya para nabi-nabi secara umum ya, selain Nabi Muhammad SAW, rata-rata kalau umat-umat sebelumnya, kalau mereka mendustakan Rasulnya, langsung kemudian diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad SAW enggak seperti itu. Ini sesuai dengan apa yang Allah nyatakan di surat Al-Anfal ayat 35, di mana Allah menegaskan, wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu gak akan mengazab kita, satu, selama Nabi Muhammad masih hidup, atau yang kedua, kalau Nabi Muhammad sudah wafat, setidaknya masih ada di antara umatnya yang beristighfar kepada Allah Azza. Maka mudah-mudahan Allah, majelis-majelis seperti ini bahasanya menjadi majelis penolak bala di tengah-tengah kemaksiatan yang mungkin merajalela di sekitar kita, tapi kita menjadi sekelompok orang yang tanda kutip senantiasa beristighfar dan mengagungkan asma Allah, maka Allah Azza wa Jalla kemudian tidak menurunkan azabnya kepada kita. Nah, oleh sebab itu ini yang harus kita pahamkan, karena secara umum kalau bicaranya tentang Nabi Muhammad SAW, Allah menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sebagaimana nabi-nabi yang lain meninggal dunia, Nabi Muhammad juga meninggal dunia, sudah wafat. Maka orang yang sudah wafat tidak mungkin bisa balik lagi ke dunia. Tapi di masyarakat kita kan masih banyak yang punya semacam kepercayaan. Kalau mohon maaf ya, kalau lagi sholawatan harus berdiri. Karena beliau arwah Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita, gitu ya. Atau ada sekelompok orang yang lagi ngisi pengajian, ya si ustadznya tiba-tiba si ustadznya berhenti ngisi pengajiannya, matanya melotot. Pas ditanya kenapa, oh tadi Nabi Muhammad hadir di pengajian kita. Luar biasa. Saya teringat ada seorang ulama ya di daerah Kalimantan yang dia mengatakan dulu bahwasannya saya pernah ziarah ke makam Rasulullah, lalu saya ngucapin salam ke makam Rasulullah, tiba-tiba makam Rasulullahnya bergetar, keluar tangan dari kuburannya.
Itu tangannya Rasulullah SAW. Biasa kalau seperti itu. Padahal dulu para sahabat nggak pernah ada yang kepikiran seperti itu. Ya, tapi di kita bukan satu atau dua orang yang menceritakan itu. Dan mirisnya itu banyak orang yang percaya. Ini sesuatu yang sudah tidak masuk nalar. Kalau seandainya itu mungkin terjadi, sepertinya yang paling pantas untuk mendapatkan itu ya istri-istri Rasulullah. Ini nggak ada ceritanya tuh. Siti Aisyah yang kuburan suaminya ada di kamarnya sendiri, nggak pernah Rasulullah keluar dari kuburan. Ini yang harus kita pahamkan. Makanya dalam beberapa hadisnya Rasulullah mengatakan salah satunya terkait keutamaan bersolawat di hari Jumat. Nah kata Rasulullah, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sholawat kalian itu secara umum, kata Rasulullah, saya nggak tahu kalau kalian bersolawat. Tetapi asbab wasilahnya saya tahu karena Allah Ta'ala yang menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Jadi intinya nggak mungkin Rasulullah SAW bisa kembali lagi ke dunia, atau mungkin arwahnya. Kalau Nabi Muhammad bisa, kenapa nabi-nabi yang lain nggak bisa? Nabi Ibrahim, pokoknya arwahnya datang, tapi kan nggak ada cerita seperti itu. Wallahu a'lam. Nah ini secara umum beberapa kutipan ayat yang ingin memberikan penegasan kepada kita semua, ikhwatan fillah, terkait gunakanlah kesempatan mumpung kita masih hidup, apalagi dalam kondisi sehat walafiat. Jangan menunggu sakit, apalagi waliyadzubillah menunggu meninggal, baru kemudian ingin sholat, baru kemudian ingin bersedekah. Sementara dulu ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan itu, kita kemudian menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Allah berikan. Nah oleh karenanya Allah Azza wa Jalla kemudian mengingatkan kepada Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Amtas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am indahumul ghaibu fahum yaqulun." Intinya ini adalah sindiran saja dari Allah kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu terkait apa? Apa susahnya sih mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad? Padahal mereka dulunya itu meyakini Nabi Muhammad itu sosok yang memiliki akhlak yang mulia, yang tidak pernah berbohong, yang senantiasa menjalin silaturahmi. Kata Allah, apakah wahai engkau Rasulullah meminta upah kepada mereka sehingga mereka merasa terbebani dengan utang tersebut, akhirnya mereka nggak mau beriman? Atau kata Allah, amindahumul ghaib fahum yaktubun. Ataukah mereka memiliki kitab suci yang berisikan tentang perkara-perkara gaib sehingga mereka jauh lebih memilih kufur kepada Nabi Muhammad daripada mengimani. Jadi ini apa tadi, sindiran-sindiran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, mengingat sebagaimana di ayat pertamanya secara umum surat Al-Qalam ini adalah jawaban dari Allah sekaligus pembelaan dari Allah. Karena kenapa? Banyak orang-orang Quraisy itu yang mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang gila, walnya dulu. Baik, kita selesaikan beberapa ayat lagi. Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman, untuk kali ini setelah berbicara panjang tentang bagaimana kemudian orang-orang kafir itu dalam kehidupan akhirat nanti, barulah kemudian Allah Ta'ala mengakhiri surat Al-Qalam ini dengan sebuah perintah kepada Rasulullah SAW terkait pentingnya menjaga kesabaran. Kata Allah, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud innada wa huwa maqtul. Kata Allah, bersabarlah wahai Rasulullah dengan ejekan, cacian dan makian tersebut, dan janganlah kamu seperti orang yang ditelan ikan. Idnada wa huwa maqlum, di mana di dalam perut ikan tersebut dia kemudian bermunajat kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kata Allah, jangan cepat-cepat berputus asa, jangan seperti bahasanya Nabi sebelum engkau yang ketika mendapatkan penolakan dari umatnya,
umatnya ditinggalkan begitu saja. Dan akhirnya yang bersangkutan Allah kasih ujian dengan cara ditelan oleh ikan. Dalam beberapa riwayat, di dalam perut ikan itu ada yang mengatakan 5 hari, 10 hari, 15 hari. Tetapi ternyata sesudah dikeluarkan dari perut ikan tersebut, Nabi Yunus kembali ke kaumnya dan dia mendapati kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat bagaimana dakwahnya yang lama itu kemudian ditolak, terus kemudian hanya dalam hitungan beberapa hari ditinggalkan umatnya, terus kemudian nabinya ditelan ikan. Dalam kurun berapa hari pas balik lagi ke kaumnya, ternyata kaumnya sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mengisyaratkan secara umum tugas nabi itu hanya menyampaikan. Adapun kalau ada penolakan ataupun biidznillah ada yang beriman, maka Allah Ta'ala yang mengatur hidayah dan taufiknya itu kepada siapa yang berhak mendapatkan. Maka Rasulullah SAW diingatkan agar jangan sampai seperti Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga kata Allah Azza wa Jalla, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubida bil ara'i wa huwa majnun. Kalaulah Nabi Yunus ini tidak mendapatkan nikmat dari Tuhannya, niscaya dia akan dikeluarkan dari perut ikan tersebut wa huwa madmum. Dalam beberapa riwayat madmum di sini maknanya adalah dikeluarkan dari perut ikan dalam kondisi masih menanggung dosa karena telah meninggalkan umatnya. Tapi inilah yang kita tahu kan, Nabi Yunus itu ketika di perut ikan hanya lafaz doa yang dia panjatkan itu adalah apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibacanya terus doa-doa tersebut hingga Allah Ta'ala memaafkannya. Lalu kemudian mengeluarkannya dari perut ikan, sehingga singkatnya kata Allah di ayat yang ke-50, fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas shalihin. Allah Ta'ala menyelamatkannya dan Allah mencatat dan memasukkan Nabi Yunus itu menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang saleh. Sehingga berdasarkan ayat ini Rasulullah SAW mengatakan, la yanbaghi li ahadin an yaqula ana khairun min Yunus. Tidak layak siapapun di antara kita yang berani mengatakan saya ini jauh lebih baik daripada Nabi Yunus. Gak boleh seperti itu. Karena kenapa? Karena di akhir cerita tentang Nabi Yunus ini Allah Ta'ala sudah mengakui dan memasukkan Nabi Yunus itu ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Jadi yang mengakui kesolehan Nabi Yunus adalah Allah Ta'ala. Kalau kita mah ngaku-ngaku sendiri, yang belum tentu dan dengan Allah diakui sebagai orang yang soleh. Nah, sebagai penutup, ikhwanillah, di ayat yang ke-51 dan 52, Allah mengingatkan terkait ada bahaya yang lain, yang bahaya ini bisa menimpa Nabi Muhammad atau siapapun di antara kita. Bahaya apa yang dimaksud? Bahaya terkait penyakit ain. Ain itu artinya apa? Mata. Ya, jadi ketika orang melihat sesuatu yang sangat mengagumkan, dipujinya objek tersebut, tetapi dia lupa untuk mengawali pujian itu kepada Allah. Nah ini bahaya. Jadi jangan sampai ada di antara kita nih, izin Allah dikaruniai anak, dikaruniai cucu, kemudian ada yang muji, ya Masya Allah cucunya ganteng banget. Kadang sebagian di antara kita ngejawab, siapa dulu kakeknya? Nggak boleh tuh kayak gitu ya kan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitum man yujibuhu fi malihi wa nafsihi falyubarrik. Kata Rasulullah SAW, kalau Anda melihat sesuatu yang membuat Anda kagum, baik itu pada diri Anda atau harta Anda atau saudara yang lain, maka yang harus didahulukan itu adalah mengucapkan barakallahu fi. Sehingga Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan dengan pandangan kita seperti itu, ketika sebelum kita memuji objek tersebut, kita sudah memuji Allah Azza wa Jalla, maka dengan sendirinya insya Allah objek yang kita lihat itu tidak terkena penyakit ain. Dan Rasulullah SAW mengatakan al-ainu haqqun,
Sungguh gangguan dari penyakit ain itu benar adanya. Nah, ada satu riwayat yang Allah. Jadi dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, ada dua sahabat Nabi yang ceritanya itu melakukan perjalanan. Yang satu namanya Amir bin Robi'ah dan yang kedua bernama Sahal bin Hunayf. Amir bin Robi'ah dan Sahal bin Hunayf ini melakukan perjalanan bareng berdua safar. Hingga ketika mereka salah satunya mau mandi, yang salah satunya mau mandi, yang lain menghalangi pakai kain. Dan ceritanya yang paling duluan mandi itu adalah Sahal bin Hunayf ceritanya. Pas Sahal bin Hunayf membuka bajunya, sahabatnya ini yang bernama Amir bin Robi'ah itu kemudian terkagum-kagum. Sampai dia mengatakan, saya tidak pernah melihat melihat tubuh semulus ini, seputih ini dalam tubuh seorang laki-laki. Jadi dia memuji itu saudaranya tersebut atau temannya tersebut. Ketika sudah dipuji, tiba-tiba saudaranya ini langsung pingsan. Sahal bin Hunayf itu langsung pingsan. Wah, kaget nih Amir bin Robi'ah ini. Coba dibangunin, gak bangun-bangun. Akhirnya fantolaqa ila Rasulullah SAW. Maka Amir bin Robi'ah ini cepat-cepat lari ingin menemui Rasulullah. Wabi inilah perjalanannya belum terlalu jauh, diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka akhirnya Rasulullah SAW saat itu mengatakan dalam beberapa riwayat seperti tadi yang saya katakan, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi bi malihi ma yujibuhu falyubarrik, kata Rasulullah. Kalau Anda melihat sesuatu yang mengagumkan, jangan langsung memuji objeknya, tetapi ucapkan kalimat barakallah dulu. Karena kenapa, kata Rasulullah? Fa innal aina haqqun, karena penyakit ain itu benar adanya. Nah, di ayat ini, di akhir-akhir ayat di surat Al-Qalam ini Allah menegaskan, wa iyyakadul ladzina kafaru wa yusrikuna bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir-hampir saja orang-orang kafir itu akan mencelakakan engkau wahai Rasulullah dengan apa? Dengan pandangan mereka. Nah, oleh karenanya ini pentingnya ya ikhwatullah, sebagaimana tadi disampaikan, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, pujilah Allah dahulu sebelum kita memuji makhluknya, agar jangan sampai pandangan kita ini bisa berdampak buruk kepada objek yang kita lihat. Karena dalam beberapa riwayat sampai Rasulullah SAW mengatakan, aksaru may yamutu min ummati ba'da kitabillahi wa qadaihi wa qadrihi bil anfus. Kata Rasulullah SAW, kalaulah banyak yang menyebabkan kematian dari umatku dari takdir yang telah Allah tetapkan, faktor yang menyebabkan banyak dari umatku itu meninggal adalah dari penyakit ain ini. Meskipun si objeknya mungkin gak nyadar gitu. Sakitnya itu kalau tadi terpapar dari pandangan orang yang memujinya. Nah, oleh karenanya ketika tadi bercerita tentang kisahnya Amir bin Robi'ah dan Sahal bin Hunayf, Rasulullah SAW kemudian memberikan semacam treatmentnya. Ya, dalam kondisi tadi saudaranya tengah pingsan, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Amir bin Robi'ah untuk mandi. Untuk mandi, ya. Maka diceritakan Amir bin Robi'ah kemudian mandi. Wabi'idnillah, sesudah itu kemudian Rasulullah SAW memukul-mukul dada si sahabatnya tersebut, dan Rasulullah berdoa, Allahumma isrif anhu harruha wa baruha wa wasabbiha. Ya Allah ya Rabbana, lindungilah sahabatku ini dari setiap pandangan-pandangan buruk, dari apa yang dia lihat yang membuat dia takjub. Maka sesudah itu, ketika Amir bin Robi'ah sudah mandi dan didoakan oleh Rasulullah SAW, izin Allah sahabatnya yang tadi pingsan itu kemudian sadar dan siuman. Jadi ini riwayat-riwayat seperti ini memang benar adanya, sehingga sebagai penutup ikhwatan Allah, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Kalau nanti kita melihat bayi yang baru dilahirkan, dan doa ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika dua putranya Ismail dan Ishak dilahirkan.
Maka Nabi Ibrahim membacakan doa sebagaimana Rasulullah SAW meneladani doanya Nabi Ibrahim. Jadi ketika bayi baru lahir, atau kalau kita baru melihat bayi dari saudara kita, dari tetangga kita, maka doa yang kita baca itu adalah Allahumma apa? Allahumma ini, saya jadi lupa. Mana? Wa'idu bi kalimatillahi tammah. Itu maksudnya. Wa'idu bi kalimatillahi tammah min kulli ainin lama wa min kulli, ada yang apa lagi? Wa'idu bi kalimatillahi tammah. Astagfirullah, kok saya jadi lupa lagi? Bukan bicara orang. Wa'idu bi kalimatillahi tammah min kulli ainin walama wa min kulli syaitonin hamah. Jadi doanya, aku memohon perlindungan kepada Allah dari setiap godaan setan, dan dari setiap mata yang membahayakan, dan dari setiap gangguan dari binatang buas. Jadi ada doa seperti itu. Maka Rasulullah SAW membaca doa itu ketika bayi itu baru dilahirkan. Jadi bukan diadanin dulu, bukan diikomatin dulu. Baca doa seperti itu, gitu ya. Baru kemudian sesudah itu kalau mau diadanin, terlepas istilah para ulama ya. Kalau adzan itu ada yang menghasankan hadisnya, ada juga yang mendhaifkan. Kalau ikomat nggak ada, ya nggak ada mengikomati bayi. Nah, ikomat itu untuk sholat. Mengikomati bayi. Jadi di antara doa yang dibaca itu pada saat bayi dilahirkan atau kita melihat bayi, salah satunya adalah doa memohon perlindungan kepada Allah agar jangan sampai bayi ini terpapar dampak buruk dari pandangan orang-orang yang takluk melihat. Wallahu a'lam. Itu mungkin ikhwatimullah uraian singkat dari tadabbur surat Al-Qur'an. Selanjutnya saya kembalikan kepada jemaah sekalian. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan dan keberkahan yang bermanfaat. Allah. Masuk, ada yang mau ditambahkan? Ada yang ditanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Keras, Bu. Iya. Membedakan orang yang terkena penyakit ain dengan yang sakit secara fisik. Baik. Jadi secara umum penyakit ain ini kan penyakit yang gaib secara umum, nggak terdeteksi secara apa namanya? Secara medis. Mungkin secara medisnya ketika meneliti atau memeriksa pasien, mungkin secara medisnya si fulan ini, pasien ini sakitnya ini. Lalu kemudian dilakukan tindakan pengobatan secara medis. Mungkin bisa seperti itu. Tapi di sisi yang lain, bisa jadi secara pendekatan akidahnya, si fulan ini sebenarnya faktor penyebabnya adalah terkena gangguan ain tersebut. Maka kalau ditanyakan apa bedanya, secara umum kalau secara fisik nyaris nggak terlihat. Karena baik itu penyakit secara fisik atau penyakit ain, dua-duanya sama-sama mematikan. Cuman yang membedakan kalau ain tidak terdeteksi secara medis, sementara kalau penyakit fisik itu terlihat insya Allah dan terketahui. Nah oleh karenanya ya treatmentnya itu, kalau penyakit ain ya treatmentnya dengan cara tadi dibacain doa, bahkan mungkin si orangnya yang pernah melihat itu bahkan tadi yang disuruh mandi kan seperti itu. Itu salah satu treatmentnya yang bisa jadi mungkin secara medis memang nggak masuk akal. Nah oleh karenanya ini sebagai contoh, mungkin ini salah satu hikmah sekaligus sunnah yang hari ini sudah mulai hilang. Ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas tengah sakit, lalu kemudian saat itu
ditengok oleh Rasulullah SAW. Di antara amalan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah saat itu Rasulullah minta izin untuk berwudu di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesudah itu kemudian dalam kondisi anggota wudunya masih basah, maka Rasulullah mencipratkan air yang masih nempel di tangannya itu ke tubuhnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bisa jadi penyakit yang diderita saat itu mungkin bukan hanya sekedar secara penyakit fisik saja. Mungkin ada penyakit non fisik yang mungkin dalam hal ini manusia tidak mengetahui. Nah, oleh karenanya ikhwatullah, bukanlah hal yang buruk kalau seandainya di samping kita melakukan pengobatan secara medis, kita juga melakukan pengobatan secara syar'i. Ya, entah itu dengan yang sederhana, umpamanya ketika mau minum air dibaca Bismillah, itu kan salah satu treatmentnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Misalnya kita bisa menekan kemarin ada ujian makanya dari ini Ya mungkin wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita treatmentnya gitu kan, pengobatannya. Kalau memang dirasa perasaan makan dijaga gitu kan, pola hidup baik, kok penyakit itu ada terus di tubuh, bisa jadi seperti itu. kemarin ketemu si bulan Iya, kemarin ketemu sama Pak Maksum, muji-muji saya berlebih-lebihan. Sayanya udah hidungnya makin gede aja pokoknya. Nah, itu khawatir tuh ada dampak buruknya. Tak boleh kita melakukan yang namanya ruqyah mandiri. Saya teringat ada salah seorang jamaah di Thailand yang beberapa tahun yang lalu meninggal. Sebelumnya beliau itu sehat walafiat, tapi beliau suka ngomong gini ketika di pengajian itu, Ustaz, sepertinya saya terkena penyakit ain. Dia mengatakan, saya bilang, emang kenapa? Gak tahu, badan saya itu sakit-sakit aja gitu. Dah datang ke dokter berobat, kata dokternya sehat. Tapi dia terus mengatakan seperti itu, tanpa kemudian berusaha untuk melakukan pengobatan. Inilah dalam kurun waktu 1 bulan itu kesehatannya drop. Inilah akhirnya meninggal. Makanya ya hati-hati juga gitu ya, kalau memang dirasa umpamanya jangan-jangan saya terkena penyakit dan seterusnya, ya cepat-cepat treatmentnya itu kemudian kita lakukan. Jangan hanya datang ke dokter saja, sementara ketika dokter meriksa Anda sehat walafiat. Dari Indonesia atau dari Cina? Kalau orang itu kan menjatuhkan orang kayak gitu ya, gimana itu? Kalau dari riwayat-riwayat yang ada lebih mengarah ke pujian. Makanya tadi kata Rasulullah, kalau Anda melihat sesuatu tadi, ucapkan barokallah. Kalau dipuji mah itu mungkin nantinya sakit hati. Kayaknya kepikiran makan gak enak. Begitu. Wallahu a'lam. apakah itu karena ada keterlibatan Nah, itu wallahu a'lam. Soalnya kan penyakit ain itu bisa disebabkan dari siapapun, bahkan tadi sahabat Nabi sekalipun kan, ketika melihat temannya badannya mulus langsung dimuji-muji, langsung pingsan gitu ya. Akhirnya siapapun di antara kita, hatta ahli ibadah seperti seorang sahabat Nabi sekalipun, ya ketika memuji-muji makhluk Allah tapi lupa tidak memuji Allah lebih dulu, akhirnya pandangannya itu bisa mengakibatkan penyakit ain. Kayak kalau gimana? Hah? Kalau muslim misalkan orang kafir,
Dia biasa aja dia masuk. Tak nyambung. Budi Ronaldo masih Tak nyambung. Allah alam kalau begitu. Ya biar orang kafirnya mati kita puji-puji aja. Jauh kita puji. Pesanan Pak. Karena banyak ini tren yang ini menawarkan garam yang didoakan itu Mandi garam gitu ya. ya mandi garam yang udah dibuahin Karena ini di Malaya. itu seperti itu. Mandi garam ya. Nah, wallahu alam. Apakah memang itu ada sunnahnya? Ya, metode pengobatan timbun nabawi, apakah Rasulullah SAW pernah nyuruh untuk mandi menggunakan garam atau tidak? Wallahu alam, saya belum tahu. Cuman ya, kalau kita melihat dari iklan-iklannya itu kan, mohon maaf ya, wallahu alam lebih mengarah kepada kesyirikan. Kalau melihat dari konten-konten iklan yang dibuat, jadi untuk buang sial, mandilah dengan air garam yang sudah dipakein zikir dan doa-doa. Jadi jangan Jadi kan kalau lihat dari pesan-pesan yang disampaikan, akhirnya malah mengarah kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Terkait kalau masalah kami ya, bukan katanya di hari-hari tertentu itu menyarankan kami. Iya. Ini dibahas sebenarnya dalam beberapa kajian. Salah satunya Imam Ibnu Qayyim itu membahas dalam kitab Tibbun Nabawi. Dan setelah diselidiki bahwasannya tadi ya umpamanya berbekam itu sunnahnya umpamanya tanggal 12 atau tanggal 21 dan seterusnya. Dalilnya itu enggak sahih. Enggak. Jadi secara umum jika dirasakan kita ingin berbekam aja tanpa mengkhususkan tanggal-tanggal atau hari-hari itu. Tapi katanya ada sunnahnya. Hah? Sunnahnya jelas kalau bangsa juga bilang. Iya. Jadi ketika ditelusuri dalilnya, hadisnya dhaif. Itu secara katanya mau puncak. Nah, mungkin kalau alasannya medis mungkin bisa dipahami. Umpamanya tanggal sekian, sirkulasi darahnya umpamanya lagi nggak bagus. Tanggal muda umpamanya. Gajian masih jauh. Umpamanya. Kalau memang secara medisnya alasannya ada, ya nggak jadi masalah, silakan. Tapi jangan diyakini itu sebagai sunnah Rasul. Kalau tidak ada dalil yang sahihnya. Allah. Hubungannya juga kan. Gimana Pak Dokter? Hubungannya. itu yang kemudian dia kan latihan ini hadis itu gimana? Nah, iya termasuk bab ruqyah ya. Karena ruqyah secara harfiah itu kan jampe-jampe. Ruqyah itu secara harfiah. Nah, oleh karenanya para ulama kemudian membuat aturan main. Bagaimana ruqyah itu dinyatakan ruqyah syariah kalau memenuhi 3 kriteria syarat. 1, ruqyah syariah itu yang pertama nih harus dipahamkan dan diyakini bahwasannya yang menyembuhkan itu bukan ruqyahnya tapi Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama dulu tuh harus dipahamkan. Maka ketika kita meruqyah seseorang, kita pahamkan bahwasannya harus yakin ya yang menyembuhkan Anda itu bukan saya, bukan juga jampe-jampe atau doa-doa yang dibaca, tapi Allah Ta'ala yang menyembuhkan Anda. Itu yang pertama yang paling penting. Yang kedua, kemudian Allah para ulama menegaskan, kalau ada yang meruqyah kita, pastikan doa-doa yang dibaca itu terkategorikan ayat-ayat yang disebut dengan istilah ayat-ayat ruqyah. Karena tidak semua isi Al-Quran itu ayat ruqyah. Yang sering contohkan umpamanya ada ayat tentang poligami,
Ada orang kesurupan dibacain ayat poligami, ya nggak akan mempan gitu kan. Nanti jinnya malah suka gitu kalau jadi perempuan ya kan. Ya, ada orang kesurupan baca ayat tentang perceraian. Jadi syarat yang kedua, pastikan yang ruqyah syariah itu ayat-ayat yang dibaca adalah ayat-ayat yang terkategorikan ayat. Dan yang terakhir adalah pastikan doa-doa yang dibaca itu berbahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena tadi ruqyah itu adalah bagian doa, dan kalau doa itu secara umum telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka pakailah doa tersebut, tidak menggunakan bahasa-bahasa itu secara umum. Yang membedakan antara ruqyah syariah dengan jampe-jampe yang lain yang bernuansa kesyirikan. Karena terkadang saya pernah menemukan ada salah seorang jamaah yang anaknya itu selalu merasa diganggu. Jadi suatu saat si anaknya ini ikut kegiatan OSIS di gunung, di Oji. Ya ternyata diganggu terus oleh si jin itu, sampai pulang ke rumah pun diganggu. Datang ke seorang ustadz hafidz Quran, imam di salah satu masjid di Kerawang, salah satu masjid besar di Kerawang. Saya nggak nyebutin nama masjidnya. Cuman si ustadz ini ngajarin setelah diruqyah itu, si ustadznya ngelepasin kalungnya. Kata si ustadznya, pakai kalung ini kamu insya Allah terhindar dari gangguan jin. Ini kan gitu ya. Di satu sisi ruqyahnya sudah benar, tapi ujung-ujungnya embel-embelnya dikasih jimat, ya nggak ada manfaatnya. Dan banyak hal-hal yang seperti itu ya, di oknum lah ya, oknum ustaz atau pesantren yang tradisional, oknum, tapi nggak semuanya sih. Jadi pengen melet perempuan, pokoknya hafalin baca surat Yusuf, pokoknya itu kan jampe-jampe juga, cuman ruqyahnya bukan ruqyah syariah ya gitu tuh. Ya. Alatnya pakai surat Yusuf, tapi tujuannya melet orang. Itu cara setan tuh untuk menyimpangkan akidah. Allah. Ya, silakan. Saya pernah mengamati ya. Meminta ini air, terus pokoknya minta itu nggak tahu kita apa, terus tapi ini juga membaca apa juga nggak tahu, tapi ya banyak yang aktif pakai ibadah itu di Indonesia itu Bacain. mana ya? Ya bahkan sampai ada yang jualan kan. Jualan ada ayat zikir. Nah itu di mana? Ada yang seperti itu kan. Baik, jadi kota yang pula secara umum. Rasulullah SAW itu kan mengajarkan kepada kita sebaik-baiknya ruqyah itu ya ruqyah mandiri, sebaik-baiknya. Ya kalau kita masih bisa baca tuh surat Al-Fatihah, gak usah nyuruh orang lain secara umum. Karena makin kita secara umum melakukan ruqyah mandiri, insya Allah kadar ketawakalan kita kepada Allah itu makin sempurna dibandingkan kita menyandarkan pertolongan, minta pertolongan kepada yang lain meskipun tanda kutip orang tersebut soleh dan masih hidup. Nah oleh karenanya banyak riwayat, contoh ya, ada waktu itu 2 sahabat Nabi yang melakukan sebuah perjalanan ke sebuah perkampungan di masa itu, yang ternyata dia dapat kabar kalau si pemimpin kabilahnya itu lagi sakit kan. Akhirnya diadakan sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan pimpinan kami, apapun yang dia minta akan dikasih. Kayaknya sahabat Nabi ini dengan inisiatifnya sendiri tuh, ngambil segelas air, bacain Al-Fatihah, dikasihin dan akhirnya sembuh. Tapi hadis ini jangan disalahartikan. Akhirnya kayak tadi tuh, ya bacain Al-Fatihah, bawa air, bacain Al-Fatihah, bawa air, dan seterusnya.
Kalaulah ini dibenarkan, Allah, ya harusnya kan dulu kalau ada orang sakit harusnya tinggal datang ke Nabi Muhammad. Wahai Nabi, ini anak saya sakit nih, ini airnya tolong bacain gitu kan. Tapi kan nggak seperti itu. Nah, akhirnya yang kita khawatirkan itu tadi, yang tadinya ingin melakukan ruqyah syariah, tapi ujung-ujungnya kita menyandarkan kesembuhan itu kepada oknum ustadz yang bersangkutan. Akhirnya tauhidnya jadi terkikis. Jadi intinya selama kita masih bisa sendiri aja. Dan itu jauh lebih baik dibandingkan dibaca oleh orang lain, meskipun orang tersebut secara umum ahli ibadah dan orang soleh sekali. Nah, makanya ada cerita ya, mungkin kita pernah dengar Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala pernah suatu kali diminta oleh jamaahnya untuk meruqyah salah seorang jamaah yang lain di rumahnya ya kerasukan jin ya. Apa yang dilakukan oleh Imam Hambali saat itu? Beliau nggak datang ke rumah orang yang kesurupan itu, tapi ngelepasin sendalnya. Ya, ini sendal saya, tolong diperlihatkan tuh ke orang yang kesurupan itu. Jadi baru melihat sendalnya aja setannya udah ketakutan. Jadi nggak perlu bacain doa dan seterusnya begitu. Dan ini dilakukan oleh ulama-ulama hari ini di Saudi itu. Kalau didatangi oleh jamaah kemudian minta tolong ruqyah saudara saya sedang ini, rata-rata mereka melakukannya di rumahnya masing-masing. Saya doakan aja ya di sini, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Wabi inilah sembuh. Tujuannya apa? Tadi lebih baik ruqyahnya sendiri aja. Nah, yang disayangkan itu akhirnya tadi malah jadi jadi jual beli akhirnya. Jual beli air zikir, madu zikir, seperti itu. Itu yang disayangkan. Padahal kita sendiri sebenarnya bisa zikir. Allah. Jadi yang tadi Imam Hambali kasih sendalnya. Tadi yang jadi kalau itu kalau ngirim Imam Hambali. Beda derajat. Khawatirnya kalau kita memperlihatkan sendal kita malah jinnya makin banyak. Beda derajat kita dibanding Muhammad bin Hambal. Allah. Nah, kan zaman sekarang pun kan dulu ya ada yang namanya gelang pengobatan, kalau pengobatan. Gak tahu tuh secara medisnya ada ngaruhnya enggak? Kalau yang namanya batu giok atau apa gitu. Ya. Kalau secara medisnya ada, mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau kesini-sininya malah menjadi semacam ketergantungan, akhirnya orang itu nggak pede kalau keluar rumah tanpa pakai kalungnya, jadi syirik itu main. Sekarang mah nggak terlalu laku ya, yang kalau pengobatan itu. Kalau kita nggak pede nggak wifi terus Lain cerita itu mah, mungkin nggak pedenya khawatir ada yang nelfon gitu kan. kalau nggak pede nggak Iya, lain cerita itu. Silakan. Oh. Baik, mungkin ya Fatah kita cukupkan dulu kajian sampai sini. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan menjadi penguat iman, menambah hasanah pemahaman tentang kita. Kita tutup dengan istighfar, alhamdulillah dan jazakumullah majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.